Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-142 sampai dengan 144. Ayat yang ke-142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa farshan kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatik syaitan innahu aduwwun mubin. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang bukan untuk pengangkutan. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tafsir ayat yang ke-142, wa dan dia menciptakan dan menumbuhkan minal an'ami hamulatan wa farshan. Di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang bukan untuk pengangkutan. Maksudnya sebagian kamu tunggangi dan kamu beri beban pada punggungnya. Sebagian lain tidak layak untuk ditunggangi dan dibebani karena belum cukup umur seperti anak unta dan sebagainya. Dan inilah yang disebut al-farshi. Jadi binatang ternak dilihat dari sisi yang ditunggangi dan dibebani terbagi menjadi dua bagian ini. Adapun dari segi konsumsi dan manfaat yang lain, maka semuanya dimakan dan diambil manfaatnya. Oleh karena itu dia berfirman, Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatik syaitan. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalannya dan amal perbuatannya, di mana diantaranya adalah pengharaman terhadap sebagian yang dirizkikan oleh Allah kepadamu. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dia hanya memerintahkanmu kepada kerugian dan kesengsaraan abadi. Ayat yang ke-143, sama niyata azwaj minal dha'nisnaini wa minal ma'zisnain. Kul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Yaitu 8 binatang yang berpasangan, sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Terangkanlah kepadamu dengan bersandar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Tafsir ayat yang ke-143. Allah merinci binatang ternak yang Allah berikan sebagai nikmat bagi hamba-hambanya dan dijadikan halal serta baik. Sama niyata azwajin minal dha'nisnain, yaitu 8 binatang yang berpasangan seperti sepasang dari domba, jantan dan betina, wa minal ma'zisnain, dan sepasang dari kambing, jantan dan betina. Ini berarti 4. Semuanya termasuk yang Allah halalkan. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka katakanlah kepada orang-orang yang memaksakan diri dengan mengharamkan sebagian darinya dan menghalalkan sebagian yang lain, atau mengharamkannya khusus buat kaum wanita dan bukan kaum laki-laki dengan menekankan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang mereka haramkan dengan apa yang mereka halalkan. Al-Dzakaraini, apakah 2 yang jantan, yakni dari domba dan kambing, harroma, yang diharamkan oleh Allah, lalu kamu tidak mengatakan itu dan kamu menolaknya. Amil unsaya ini, ataukah 2 yang betina? Allah mengharamkan dari kambing dan domba, juga bukan ucapanmu. Tidak pengharaman jantan saja, dan tidak pula pengharaman betina saja dari kedua jenis tersebut. Maka kemungkinan yang tersisa adalah jika rahim mengandung jantan dan betina sekaligus atau yang tidak diketahui, dia berfirman, ataukah kamu mengharamkan mashtamalat alaihi arhamul unsayain, janin yang ada dalam kandungan 2 betinanya, yakni betina domba
dan betina kambing tanpa pembedaan antara jantan dan betina. Kamu pun tidak berpendapat demikian. Jika kamu tidak memilih satu dari 3 kemungkinan ini, padahal tidak ada yang keempat, lalu kemana arah pendapatmu? Nabbi'u bi'ilmin in kuntum shodiqin. Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan, jika kamu memang orang-orang yang benar dalam ucapan dan klaimmu. Jelas sekali bahwa mereka tidak mungkin mengucapkan pendapat yang masuk akal, kecuali satu dari 3 kemungkinan tersebut. Padahal mereka tidak menyatakan satu pun darinya. Mereka hanya menyatakan bahwa sebagian binatang ternak yang mereka beri istilah tersendiri oleh mereka sendiri adalah haram untuk wanita, bukan laki-laki, atau diharamkan dalam kondisi tertentu saja, atau ucapan yang sepertinya, yang diketahui tanpa ragu bahwa sumbernya adalah kebodohan rangkap, akal yang rusak, dan pendapat yang miring. Dan bahwa Allah tidak menurunkan ilmu terkait dengan apa yang mereka katakan. Mereka juga tidak memiliki hujjah dan bukti atas hal itu. Ayat yang ke-144, wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain kul adzakaraini haramal amil unsayaini ammashtamalat alaihi arhamul unsayain am kuntum syuhada idh wassakumullahu bihada faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasi bighairi ilmin innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu, katakanlah, apakah 2 yang dijantan diharamkan atau 2 yang betina? Ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tafsir ayat yang ke-144. Kemudian Allah menjelaskan tentang unta dan sapi dengan penjelasan yang sama. Manakala Allah menjelaskan kebatilan dan kerusakan ucapan mereka, maka Allah berfirman kepada mereka dengan perkataan yang membuat mereka tidak mampu lolos dari konsekuensinya kecuali hanya dengan mengikuti syariat. Am kuntum syuhada idh wassakumullah. Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maksudnya, yang tersisa padamu hanyalah sekedar klaim di mana kamu tidak mampu membuktikan kebenarannya, yaitu hendaknya kamu berkata, sesungguhnya Allah menetapkan itu kepada kami dan mewahyukan sebagaimana Dia mewahyukan kepada rasul-rasulnya. Bahkan Allah mewahyukan kepada kami dengan wahyu yang menyelisihi wahyu para rasul dan yang disampaikan oleh kitab-kitab. Ini adalah kedustaan yang diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Maksudnya ditambah dengan kedustaan dan kebohongannya atas nama Allah dengan maksud menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah tanpa bukti, argumen, akal, dan dalil. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yang tidak memiliki kemauan selain menzalimi, berlaku sewenang-wenang, dan berdusta atas nama Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.